tidak akan masuk surga kecuali atas ridho Allah. Ya. Dan karena itu banyak kisah bagaimana ada orang-orang yang mungkin secara kalkulasi hitung-hitungan pahalanya dikit, tapi dijamin surga. Jelang perang Khaybar, ketika Nabi akan menaklukkan perang Khaybar, Nabi perang itu kan Nabi menyerang Khaybar itu setelah ba'da subuh. Begitu Nabi keluar, ibu-ibu nakumullah, ketemu dengan seorang penggembala kambing. Oleh Nabi didakwahi, ya, diberikan pencerahan tentang Islam. Wa aslama, dan masuk Islam. Masuk Islam, bergabung dengan pasukan baginda Rasul dan ikut berperang. Perang usai sebelum zuhur untuk hari itu. Di antara sekian banyak jenazah yang tergeletak, mati syahid di kalangan kaum muslimin, ada penggembala tadi. Bayangin, masuk Islam ba'da subuh, syahid terbunuh sebelum zuhur. Artinya pernah sholat nggak? Belum sempat. Ketika Nabi merapikan jenazah para sahabat tersebut dan mereka menggotong, ya, para syuhada itu, ya, Nabi ikut menggotong, tetapi dengan anehnya Nabi a'rada, memalingkan wajahnya. Jadi seperti enggan melihat laki-laki ini. Para sahabat bertanya, "Ma bika ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah? Kau enggak mau lihat orang ini? Kata Rasul apa? Saya malu. Mengapa? Karena saat ini ada 2 bidadari surga yang sedang menjemputnya. Nah, artinya orang ini apa, Bu? Ya, baru masuk Islam ba'da subuh, meninggal sebelum zuhur, dan dijamin surga. Belum ada pahalanya, belum ada sholatnya. Mengapa? Karena Allah ridho. Ya, maka keridhaan Allah ini mesti kita dapatkan. Nanti kalau kita bicara tentang keridhaan Allah itu macam-macam. Ridullah fi ridul walidain. Kita harus taat kepada kedua orang tua. Ya. Ridho Allah, ya, dalam makna kalimat, ya, terhadap wanita adalah keridhaan suaminya. Ya. Maka anak-anak suka bercanda gitu, ya. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdabil ummahat. Jadi harus hormat pada ibu. Jadi ayahnya agak dikesampingkan gitu. Tapi ingat, saya bilang, ya, bahwa istri itu akan masuk surga atas keridhaan suaminya. Jadi nyambung, ya. Keridhaan anak masuk surga berada dalam keridhaan ibunya, ya. Tahta aqdamil ummahat, di bawah tapak kaki ibu. Tapi keridhaan Allah terhadap seorang istri itu berada dalam keridhaan seorang suami. Nah, jadi ridho Allah, nah, itu yang kita inginkan. Nah, betul, di antara cara kita mendapatkan keridhaan Allah, ya, macam-macam tadi itu, ya. Memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal, itu di antaranya. Nah, jadi jangan, wah, saya nggak usah infak deh kalau gitu. Kenapa? Karena yang masukkan kita ke dalam surga bukan infak, bukan amal. Enggak, bisa jadi Allah itu karena banyaknya amal kita. Bisa jadi Allah itu karena rajinnya kita tahajud, ya. Bisa jadi Allah itu karena kita rajin sedekah. Nah, jadi jangan dibenturkan, ya. Jangan mentang-mentang supaya dapat ridho Allah gitu kan, ya, kemudian menyampingkan. Maka kata Zainuddin MZ, ya, ketika bicara tentang ridho Allah dan keikhlasan ini, kata beliau, dalam hal berinfak itu katanya yang penting ridho Allah, yang penting ikhlas. Soal banyaknya nomor 1. Ya penting juga gitu, ya. Ya, ikhlas, soal banyaknya nomor 1.